Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Alhamdulillah saya berada di lokasi lahan keempat yang ini saya tanami pindah tanam pohon kopi ya, pindah tanam pohon kopi. Dan kebetulan di lahan ini itu jadi ceritanya itu ini lahan yang lumayan lama terbengkalai ya. Terus lahannya ini memang kurang produktif untuk kita tanami sayur-sayuran. Nah, karena tanahnya itu berbatu banget, di bawah tanah ini banyak banget batu-batuan. Padahal di sekitaran tanah samping kanan kirinya atau bawah atasnya itu tanahnya normal, nggak ada batu-batuannya. Tapi di sekitaran sini ini ada sekitar 8 petak tanah, ini semuanya batuan. Nah, dan kebetulan juga minggu kemarin itu saya sempat kesini dan lihat salah satu pohon kopi yang itu kopinya itu lebat ya. Itu pohon kopinya udah agak tinggi, bercabang udah 2 dan lebat. Itu kalau saya panen mungkin ada sekitar 1,5 kilo lah dari pohon kopi itu sendiri ya. Itu udah merah-merah semua untuk buahnya. Dan saya kepikiran di bawahnya itu banyak banget benih-benih kopi ya di situ. Banyak banget benih-benih kopi di situ. Akhirnya saya kepikiran untuk saya manfaatkan lah, karena saya lihat dari bibitnya juga bagus, pastinya juga anakannya insya Allah juga akan bagus juga. Nah, dari situlah saya kepikiran, apakah ini saya pindah tanamkan saja gitu kan. Nah, dari situ kemarin 2 hari kemarin berarti saya mulai pindah tanam pohon kopinya ya. Kalau teman-teman belum bisa lihat ya pohon kopinya, ini saya kasih lihat pohon kopinya ya. Bentar. Oke, nah ini salah satu pohon kopinya yang kemarin saya pindah tanamkan. Sebenarnya ini masih ada, di belakang itu ada ya, itu ada, terus sini sebelah sini juga ada, dan kalau teman-teman lihat sebelah sana juga sudah saya tanami semua daerah sana. Ini kemarin itu saya pindah tanam itu ada sekitar di 70 lubang pohon kopi ya. Kemarin itu saya pindah tanam 70 lubang pohon kopi di sini, 78 pohon kopi, dan rata-rata tingginya udah sekitaran 50 sampai 60 cm, belum sampai 70, 50 sampai 60 cm ya. Saya berharap sih nggak ada kendala ya untuk pemindahannya, karena setahu saya pohon kopi nggak mudah mati ketika dipindah tanam. Karena ya kemarin saya lihat di salah satu dusun ya, di dusun seberang itu ada yang mindahin pohon kopi itu tanpa harus dikasih polybag gitu kan, itu ternyata hidup. Nah, saya coba mau terapkan di sini juga. Untuk jenis kopinya sendiri saya juga belum paham ya, karena jujur di lahan keempat ini adalah ide kreatif yang munculnya mendadak. Terus juga saya sendiri bukan pecinta kopi banget ya sebenarnya, ngopi cuma sekedarnya. Cuman kalau disuruh mencicipi kopi ini enak atau enggak, saya masih lidahnya nggak bisa belum menguasai dari sisi kopi. Dan mungkin nanti ke depan kalau ini sampai tumbuh ya, sampai bener-bener hidup, tumbuh, berbuah, teman-teman yang di daerah Jawa Tengah ya, khususnya daerah Brebes, Tegal, Purwokerto, Wonosobo dan sekitarnya, kalau mau mampir ke sini, kalau ini benar-benar hidup ya, ayo mampir ke sini, cicipin kopinya gratis. Kalau mau bawa pulang juga gratis. Yang penting ini hidup dulu, tumbuh dulu, berbuah dulu, nanti teman-teman bisa datang ke sini. Jadi berbeda lokasi biasanya kata orang itu kan berbeda rasa untuk kopi. Nah, ini kopi yang di daerah sini itu yang saya tahu sih kata orang-orang ya, itu katanya robusta. Lokal robusta ya, lokal robusta. Tapi saya juga nanti perlu menanyakan ke teman-teman ya. Coba nanti ditulis di kolom komentar ya untuk teman-teman, untuk kopi, jenis kopi yang seperti ini ya. Ini kan daunnya lebar banget ya, daunnya lebar ya, ini lebar. Itu kira-kira jenis kopinya kopi apa ya? Saya mohon dibantu ke teman-teman semua yang lebih paham mengenai kopi ya, kasih tahu ya saya kira-kira itu jenis kopi apa. Nanti tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan sudah benar-benar hidup terus juga berbuah, teman-teman bisa mampir ke sini.
Ini kemarin saya pemindah tanaman itu 2 hari ya, 2 hari, dimulai pagi lah sekitar jam 8 sampai jam 1 siang gitu kan. Itu sengaja saya pakai pupuk kompos juga ya, pupuk kompos dengan harapan sih bisa hidup ya, karena pohonnya sudah sampai 50-60 cm gitu kan, udah lumayan tinggi. Saya khawatir kalau nutrisinya kurang nanti malah mati gitu kan. Ini kemarin juga saya ambil pupuk kompos dari pupuk kandang yang menurut saya pribadi itu memang kayaknya sudah matang gitu kan, karena yang saya ambil itu memang pupuk yang dia itu sudah bertahun-tahun nggak pernah diambil, terus sudah dibakar juga berulang kali gitu kan atasnya. Saya ambil bagian atas, nah di pupuknya itu hitam, warnanya hitam, udah menjadi tanah juga gitu kan. Jadi ketika pindah tanam, di dalamnya saya kasih pupuk kompos, di bagian luar juga saya pakai pupuk komposnya. Nanti kita lihat coba ukuran 2 minggu, kalau ini hidup berarti saya akan kasih nutrisi tambahan lagi, bisa dengan nutrisi tambahan yang saya bikin sendiri, atau nanti bisa beli pupuk yang dari kimia seperti itu. Nah, ini sharing lagi buat teman-teman bahwa saya itu menggarap lokasi itu tanpa modal. Yang ini benar-benar tanpa modal, serius, saya tanpa modal. Ini di sekitaran sini, pohon sini adalah banyak pohon. Ini pohon surya, ada pohon mahoni, ada pohon cengkeh ya, ada pohon kelapanya itu ada beberapa. Pohon kelapa kemarin itu sudah saya sempat kasih pupuk ya, dengan harapan bisa berbuah, dan bukan kemarin sih, bulan kemarin ya, itu sudah alhamdulillah bunganya sudah mulai keluar ya. Kalau sini manggar bahasanya, manggarnya sudah mulai keluar ya. Semoga sih bisa menghasilkan, jadi nanti ketika menghasilkan kan buahnya bisa kita jual, bisa buat tambahan olah lahan lagi. Yang ini benar-benar free, saya benih juga benih nyabut ya, dapatnya gratis, tanah juga tanah garapan gitu kan, nggak ada biaya. Saya biayanya cuma tenaga ya, dari pagi sampai siang, sampai jam 1-an, buat pagi sampai siang sampai jam 1-an. Dan insya Allah besok saya juga, ini kan baru sekitar 78 ya, 78 benih yang saya pindah di lokasi di lokasi kebunnya yang ada benihnya itu masih sekitar 200-an lebih lah, benihnya masih ada sekitar 200 lebih, dan saya akan pindahan ke 4 petak di atas yang belum saya tanami gitu. Saya mau lihat perkembangan ini dulu, nanti kalau ini benar-benar hidup, nanti sisanya saya pindahkan juga ke bagian atas ya. Jadi buat petani milenial, ayolah, kalau yang masih di perantauan, ayo kita gabung ke sini. Lokasi saya sendiri ada di daerah Brebes Selatan, tepatnya di Kecamatan Sirampok ya. Sirampok, bukan pakai K ya, pakainya G, Sirampok. Kalau pakai kan Sirampok. Ya, nanti kalau teman-teman mau join dengan kita ya, barangkali ada di daerah dekat-dekat sini yang memang lahannya mau digarap ya, ayo bareng-bareng kita garap ya. Kita minimalisir dari sisi pupuk kimianya, kita pakai pupuk-pupuk cair yang memang bisa kita bikin pupuk kompos cair sendiri, ataupun nanti kita bisa olah sendiri. Kita lihat yang penting sisi tanahnya itu bagus. Dan saya kalau kemana-mana itu saya selalu bawa tas, dan jadi ketika saya bawa tas itu saya bawa yang namanya ini ya, pengatur pH ya. Ini saya belum atur pH di sini sebenarnya ya. Saya datang ke sini tuh belum atur pH. Jadi kemarin pas nanam ini saya belum mengatur pH. Tapi setahu saya sih ya lah, kalau misalkan memang rezeki ya dapatlah gitu kan. Ini kalau saya atur pH-nya di sini, oke sebentar. Nanti biasanya tepatnya di angka 3 menitan lah. 3 menitan nanti dia akan lebih tepat untuk pengaturan pH-nya. Kalau di sini kelihatannya di 6,7 pH-nya, lumayan bagus ya, bagus malah hitungannya 6,7, mendekati 7. Nanti teman-teman bisa merasakan kalau misalkan ini hidup. Ini kopi kan kopi yang dibilang kopi batuan ya. Sebenarnya di daerah atas sana ada lagi, di sana juga ada pecinta kopi yang kebunnya ditanami kopi semua, dan itu sudah diproduksi juga. Namanya kalau nggak salah kopi apa gitu kan, itu sudah diproduksi daerah gunung ya. Kalau sini masih ikutnya daerah kaki gunung, agak ke bawah lagi ya, sudah mendekati agak panas, karena sini tanamannya lebih banyak ke padi. Kalau di daerah yang tadi disebutkan itu dan sudah nggak bisa ditanami padi, itu lebih banyak ditanami sayur-sayuran. Nah gitu ya.
Kalau tak lihat di sini dia normalnya di angka 6,7 ya. Kita lihat lagi, biasanya nanti dia akan berubah-ubah. Biasanya sekitar 2-3 menitan dia akan paten di situ. Kalau 6,7 harusnya tanah yang sangat bagus ya untuk kita tanami ya. Cuman karena ini tanah berbatu, jadi saya manfaatkan untuk lokasi yang bisa tahan lebih lama, ataupun tanaman-tanaman yang batangnya keras gitu. Dan sebenarnya awalnya ini mau ditanami coklat ya, coklat, karena benih coklat juga banyak banget di sini. Tapi karena sebenarnya saya agak ini ya, agak gimana ya, ketika perawatan coklat memang ekstra banget saya rasa. Itu ada namanya yang pertama jamur ya, Phytophthora gitu kan, jamur yang bikin busuk buah gitu kan. Itu memang perawatannya lebih intens, dan saya nggak tahu nanti kalau kopi mungkin perawatannya lebih ke arah semut mungkin ya. Tapi karena saya juga belum pernah nanam kopi yang sampai tumbuh sampai berbuah, mungkin kalau yang saya lihat dari tempat-tempat lain lebih ke arah perawatan untuk pengendalian semut. Nah, kalau coklat ini kemarin saya berulang kali nyemprot untuk pengendalian dari busuk buah, dan juga pruning daunnya juga, batangnya juga saya bersihkan, bawahnya juga saya bersihkan. Menurut saya pribadi gitu kan, untuk perawatan lebih intens, sedangkan saya itu harus kesana kemari untuk mengolah lahan. Jadi saya pertimbangkan lagi untuk menanam coklat gitu.